Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabar pagi ini? Baik, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, anak-anak ibu kelihatan ceria sekali pagi ini. Kita Iya, Bu. jumlahnya 10 orang ya. Iya, Bu. Sekarang ibu absen terlebih dahulu ya, nak. Iya, Bu. Elisa, Iya, Bu. Hadir, Bu. Elni, Ya, Bu. Ria, Heru, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ti, Nurul, Hadir, Bu. Retni, Hadir, Bu. Teguh, Hadir, Bu. Julia. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya sudah hadir. Nah, pagi ini sebelum kita mulai belajar, kita membaca doa terlebih dahulu. Tadi yang tiba, yang datang paling cepat itu tadi Heru. Sekarang Heru baca doa dulu ya. Baik, Bu. Ibu Siap gerak, tampilkan hormat bentar gerak, ya. tegak gerak. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Heru sudah membantu Ibu. Ya, Bu. Untuk meningkatkan semangat kita belajar, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sudah nampak di layar, nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Semangat ya nyanyinya. Nah, sekarang karena video Ibu sepertinya susah diputar, sekarang kita nyanyinya tanpa pakai video aja ya. Semuanya bisa lagu Garuda Pancasila kan? Iya, Bu. Ayo, sekarang kita nyanyi. Garuda Pancasila, akulah pendukung Satria Ayo bagus, tepuk tangan. Terima kasih, anak-anak Ibu memang pintar sekali. Nah, hari ini kita itu masuk ke subtema yang baru. Kita sekarang berada di tema 8, yaitunya Praja Muda Karana, atau sering kita sebut Pramuka. Seterusnya kita nanti masuk ke subtema 4, yaitu Aku Suka Berkarya. Nah, dengan nilai anak Ibu yang kemarin sudah bagus ketika penilaian hariannya, sekarang Ibu harapkan dengan setelah menyanyikan lagu Garuda Pancasila, anak-anak Ibu lebih semangat lagi sehingga nanti nilainya dan pengetahuannya menjadi lebih baik lagi. Semangat ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dulu. Anak-anak Ibu itu pernah enggak pergi ke kondangan atau kalau dalam bahasa kitanya pergi berale? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah lihat mamanya terima undangan? Pernah, Bu. Pernah, Pernah, Bu. Pernah. Nah, sekarang di dalam undangan itu biasanya ada panah-panah, ada nama-nama rumah, ada alamat, iya kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Ada denahnya, Bu. Bagus, yaitu ada denah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang denah itu. Selain itu, di undangan itu ada apa lagi? Dan nama orangnya, Bu. Ada nama orang. Yang lain, nak, di dekat denah lokasi itu ada apa lagi, nak?
Ada gambar masjid, Bu. Iya. Ada jalan Ada Ada raya. jalan nama jalannya, Bu. Ada enggak pernah nampak huruf U gitu tulisannya? Ada, Bu, arah Ada, mata Bu. angin. Ada, Ah, Bu. pintar. Itu namanya arah mata Angin. angin. Nah, sekarang Ibu mau bertanya lagi. Kamu itu sholat enggak di rumah? Sholat, Bu. Sholat, Bu. Sholat, Sholat. Bu. Kalau sholat itu kita lihat menghadapnya ke arah mana? Kiblat. Arah kiblat. Ya, kiblat kita Kiblat, kemana, Bu. Nak? Ke Ke matahari arah kiblat. terbit atau ke matahari terbenam? Atau kemana? Terbenam, Bu. Hari Ke Matahari arah terbenam, matahari Bu. terbenam. Terbenam. Terbenam itu di mana, Nak? Di timur atau di Di barat? timur. Di timur, Bu. Di timur? Timur. Di barat, Ibu. Salah. Salah, Ibu. Di barat. Di barat, Bu. Jangan salah ya, nanti Terbitnya salah di loh sholatnya. timur. Ya, enggak apa-apa. Kan namanya juga Salah belajar, kita jawab, masih belajar ya. Ya. Nah, sekarang Ibu akan memperlihatkan tujuan pembelajaran kita. Kelihatan kan? Lihat, Bu. Iya, Bu. Nampak, Bu. Nah, dengan adanya tujuan pembelajaran ini, nantinya anak Ibu akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki dalam pembelajaran satu kali ini. Di sini anak-anak Ibu nanti akan mampu menyebutkan definisi denah, mampu menyebutkan definisi arah mata angin, dan mampu membaca denah. Setelah itu nanti anak Ibu juga tahu kemana kita harus lewat kalau letak tempatnya itu jauh. Jangan sampai kita muter-muter terus nggak dapat ketemu-ketemu. Terus setelah itu nanti anak Ibu juga akan belajar tentang diagram batang yang juga kita telah pelajari di subtema 3. Terus nanti kita akan membuat maket atau rumah-rumahan. Nah, pembelajaran kita hari ini diharapkan anak Ibu aktif agar pembelajaran kita menjadi lebih asik dan nanti anak-anak Ibu bisa memahami ya. Ya, Bu. Nah, sekarang kita mulai terlebih dahulu dengan membaca teks bacaan. Anak-anak Ibu di kelas 3 udah pada Ya, pintar Bu. baca kan semuanya? Udah, Bu. Udah. Coba Yulia, sekarang coba baca teks ini Yulia. Iya, Bu. Kelihatan Yulia? Iya, Bu. Saya dibaca baca ya, lagi, Nak? Bu. Ya. Iya. Arah mata angin dan denah. Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat. Denah berupa gambar yang menunjukkan bagian dari suatu tempat. Gambar berikut ini merupakan contoh denah. Tulisannya kurang Terus jelas, di bawahnya, Ibu. Nak. Iya, ya. Yang di bawahnya nak jelas ya? Agak diperbesar sedikit, Ibu. Oh, diperbesar itu sebentar ya. Ya. Sudah SD jelas, Nak? Nusantara berada di antara SD Nusantara berada di antara pos ronda dan lapangan sepak bola. Berseberangan dengan SD Nusantara ada beberapa rumah penduduk. Tempat beribadah juga dapat ditemui di sekitar SD Nusantara. Berikut ini adalah gambar arah mata angin. Mata angin terdiri atas 8 arah. Keterangannya, Bagus. sudah, Bu? Teruskan Yulia. Ya. Teruskan Yulia. Keterangannya, huruf U artinya adalah utara. Huruf TL, timur laut. Huruf T, timur. TG, tenggara. S, selatan. BD, barat daya. B, barat. BL, barat laut, Ibu. Bagus sekali Yulia. Hebat Yulia. Terima kasih ya. Iya, Ibu. Nah, jadi di dalam kita belajar denah ini, kita juga sekaligus belajar tentang mata angin. Sekarang kita perhatikan bacaan ini. Coba Muti, ada berapa rumah di dalam denah itu Muti? Berapa tuh, Bu? 8, 7, Bu. Rumah biasa 7. Bagus, ada 7 rumah di sana. Nah, di sana juga ada fasilitas umum lainnya. Coba Heru sebutkan fasilitas umum apa saja yang ada? Ada gereja, ada masjid dan SD Nusantara, pos ronda,
dan taman, Bu. Bagus. Nah, jadi nanti di pembelajaran berikutnya kita tetap akan berhubungan dengan rumah-rumah ini dan dengan fasilitas umum lainnya. Sekarang Ibu ingin dulu terlebih dahulu, anak-anak Ibu tahu enggak apa itu mata angin? Apa itu Dena? Ada yang tahu? Mata angin arah, Bu. Bagus. Arah apa Kalau lagi? Dena, Yang lain? lokasi suatu tempat, Ibu. Lokasi suatu tempat. Bagus. Semua jawaban anak Ibu sudah bagus. Nah, sekarang kita lanjutkan. Dena itu adalah gambar yang menunjukkan lokasi atau letak suatu tempat. Sedangkan mata angin merupakan panduan yang digunakan untuk menentukan arah. Nah, kalau kita melihat Dena, kita membutuhkan mata angin. Kita harus belok ke mana? Harus pergi ke arah utara, harus pergi ke arah selatan, atau kemana? Nah, jadi Dena dan mata angin ini saling berhubungan. Sekarang Ibu mau bertanya lagi. Mata angin itu tadi ada banyak kan? Ya, Bu. Ya, Bu. Ada utara, ada timur, ada selatan, dan ada barat. Nah, ada juga timur laut, ada juga tenggara, ada juga barat daya, ada juga barat laut. Nah, anak-anak Ibu susah enggak menghafalnya? Susah, Bu. Susah, Bu. Susah. Bu. Belum Kalau hafal, susah, Ibu. bisa juga kita hafal dengan cara bernyanyi ya. Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu minta anak-anak Ibu bersama-sama nyanyikan tanpa Ibu ikuti lagi. Oke, siap? Siap, Bu. 1, 2, 3. Mana di mana mata ada di langit biru. Timur utara dan barat daya, di laut. Arah barat timur. Bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang dengan anak-anak Ibu menyanyikan, semoga nanti anak-anak Ibu bisa sedikit-sedikit menghafal arah letak mata angin. Nah, selanjutnya, Ike Dena. Coba anak-anak Ibu perhatikan gambar di bawah ini. Lihat arah kursor Ibu ini. Ini apa ini? Gambar apa ini? Ada yang tahu? Gambar kota, Bu. Gambar kota, bagus. Gambar jalan, Bu. Iya, Rumah-rumah jalan. Jalan itu ada di Bu. kota ya, Nak. Iya, ini adalah Dena sebuah kota. Sekarang, yang selanjutnya ini apa ini? Yang banyak-banyak gedungnya ini apa ini? Dena Bagus. Gambar sekolah, Sekolah. Bu. Sekolah. Terus yang ini apa ini? Yang ada Dena kursi, kelas. meja, Dena kelas. Bagus. Ini ada tulisannya, lokasi akad dan resepsi. Ini apa ini maksudnya ini? Dena undangan resepsi. Ini Dena undangan Tempat pesta, resepsi Bu. atau orang barale ya. Ya, Bu. Bagus, pintar-pintar sekali anak Ibu ini ya. Sekarang Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Selain gambar yang Ibu berikan ini, coba siapa yang bisa? Apa lagi yang biasanya pakai Dena? Di mana lagi biasanya? Di rumah sakit, Bu. Di rumah sakit, bagus. Kalau kita lihat Di orang mall, sakit, kita, bagus. Di mall juga ada. Apa lagi? Di mana Dufan, lagi? Bu. Saya ada, Bu. Oh iya, di Dufan. Di mana, Dila?
kantong saya Di ada, jalan Bu. raya, Ibu. Iya, jadi Dena ini banyak sekali. Jadi anak-anak ibu belajar untuk membaca Dena ini supaya nanti ketika anak-anak ibu membaca Dena, jadi ngerti. Nggak perlu lagi, ini kemana arahnya ini? Kok aku muter-muter di sini aja? Jadi nggak bingung lagi ya. Jadi serius belajarnya ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, terus gimana sih cara baca Dena? Nah, lihat ini. Coba Teguh, coba baca Teguh. Gimana cara baca Dena Teguh? Coba bacakan poin-poinnya Teguh. Iya, Bu. Cara membaca Dina, Bu. Yang Iya. pertama, memahami arah mata angin yang ada pada Dena. Yang kedua, memahami simbol yang ada pada Dena, seperti gambar gedung, masjid, dan rumah, serta memahami penamaan pada simbol. Yang ketiga, memahami rute. Rute atau jalur menuju suatu tempat biasanya ditandai dengan kata belok kanan, belok kiri, ke arah timur, belok ke arah selatan. Kita harus paham lokasi yang dituju, jalan yang digunakan, dan arah mata angin. Ya, Bu. Bagus sekali. Terima kasih ya. Nah, jadi kalau kita membaca Dena itu, kita pertama dulu lihat arah mata anginnya. Utaranya ke arah mana? Nah, kalau kita udah tahu arah utara itu misalnya ke atas, berarti ke bawahnya berarti itu arah apa, Nak? Selatan, Bu. Selatan, Bu. Selatan, Bu. Selatan. Terus sebelah kanannya itu arah apa? Barat, Bu. Timur, Bu. Arah barat. Timur, Bu. Barat atau timur? Timur, Bu. Terus sebelah kiri Timur. kita apa? Barat, barat, Bu. Barat. Bagus. Nah, Oke, Bu. sekarang Ibu Saya coba permisi perhatikan ke video belakang ya, ya. Bu. Iya, Nak. Baik-baik ya. Semoga aja video Ibu berikut ini bisa diputar ya. Sepertinya enggak lagi. Kita tunggu sebentar ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Karena video Ibu nggak bisa diputar, sekarang kita belajar membaca denah di gambar berikut ini saja ya. Nah, Bu. sekarang kita lihat mata angin ini. Arah utaranya ke atas, arah selatannya ke bawah, arah timurnya ke kanan, arah baratnya ke kiri. Sekarang coba perhatikan, Elni, gereja itu Ya, terletaknya Bu. sebelah apa, Elni? Utara, Bu. Sebelah utara, bagus. Kalau pos ronda itu sebelah apa, Nurul? Selatan, Bu. Selatan, bagus. Nah, sekarang kalau kita melihat denah seperti ini saja, akan mudah bagi kita. Tapi ketika kita membandingkan dua buah posisi, maka kita akan kesusahan untuk menentukan arah mata anginnya. Sekarang Ibu mau bertanya dulu. Sekarang ada masjid dan ada jalan kenanga dan ada lapangan bola. Coba perhatikan. Dari lapangan bola ini ke masjid, masjid ini terletak posisinya itu di arah mana dari lapangan bola? Masjid arah utara, Bu. Arah utara, Bu. Benar sekali. Nah, terus kalau Taman Kenanga ini sebelah mananya ini dari lapangan bola? Barat, Bu. Arah barat. Sebelah Bu. barat, Arah Bu. barat. Pintar anak-anak Ibu semuanya. Nah, sekarang kalau Ibu suruh lihat gereja dulu kata Ibu, lihat gereja. Terus kita ada di SD Nusantara. Nah, gereja ini arah kemana dari SD Nusantara? Coba perhatikan arah mata angin, gini loh posisinya. Bentuk lurus-lurus dari sini ke sini.
Arah apa ini? Timur laut. Arah Timur, Bu. timur laut ini, Timur Nak. laut. Timur Timur laut, Bu. barat, ini timur laut. Nah, Laut. supaya anak-anak Ibu lebih mengerti, sekarang Ibu bagikan LKPD ya. Ya, Bu. Nah, silahkan Ya, Bu. kerjakan berdua. Karena Iya, kita Bu. 10 orang, jadi dibagi menjadi 5 kelompok, 2-2 orang ya. Nah, sudah selesai? Sudah? Ya, Bu. Sudah, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Sekarang, Nurul, coba bacakan. Sekarang coba bacakan hasil LKPD satunya. Nomor 1, LKPD 1. Masjid berada di sebelah titik-titik Taman Kejora. Masjid terletak di sebelah tenggara. Yang Bagus. Satu lagi. kedua, Balai Desa berada di sebelah titik-titik Taman Kejora. Yang kedua, jawabannya di sebelah utara. Nomor 3, SDN Brilian Jaya berada di sebelah titik-titik lapangan. Jawabannya di sebelah timur. 4, pasar terletak di sebelah titik-titik masjid. Pasar terletak di sebelah timur masjid. Yang kelima, kolam renang terletak di titik-titik pasar. Kolam renang terletak di barat laut pasar. Sudah? Sudah, Bu. Bagus, terima kasih. Hebat Nurul dan juga anak-anak Ibu yang lain hebat. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, sekarang tadi kita belajar denah. Denah ini di setiap jalan itu ada rumah-rumah kan? Ya? Iya, Bu. Nah, sekarang rumah yang ada di setiap jalan ini bisa kita masukkan ke dalam diagram batang. Perhatikan diagram batang berikut ini. Nah, jadi di subtema 3 kita juga sudah belajar tentang diagram batang. Anak-anak Ibu baca ya. Iya, Bu. Kelihatan enggak gambarnya? Kurang besar, Bu. Sekarang kelihatan, Nak? Nah, Bu. coba lihat Nurul. Iya, Bu. Tiga yang berwarna biru ini namanya ini jalan apa, Nurul? Jalan Mawar, Bu. Jalan Mawar ini ada berapa jumlah rumahnya? Coba perhatikan. Di antara 30 dan 40. 35, Bu. 35. Bagus, hebat Nurul. Terus sekarang yang warna merah Elni. Jalan Anggrek, Bu. Berapa ini jumlahnya Elni? 45, Bu. Bagus, pintar anak Ibu. Sekarang Fitria. Yang warna hijau Iya, apa Bu. Fitria? Jalan Kamboja, Bu. Berapa jumlahnya, Nak? Ada 50, Bu. 50. Bagus, pintar-pintar anak Ibu. Sekarang Muti. Yang warna ungu ini, jalan apa ini Muti? Jalan Lili, Bu. Jalan Lili ada berapa ini? 60, Bu. 60. Nah, dari diagram yang ada pada Ibu ini, anak-anak Ibu bisa melihat mana yang paling banyak dan mana yang paling sedikit. Benar, Nak? Iya, Bu. Iya, Bu. Kelihatan sekali kan bedanya? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, sekarang dari diagram batang kita dapat mengetahui hal-hal berikut ini. Yang pertama data tertinggi, yang kedua data terendah, yang ketiga selisih antar nilai data. Tahu anak-anak Ibu itu? Suaranya Tahu, Nak? Sedikit lagi, 5 menit.
Selisih itu itunya perbedaan antara data yang satu dan data yang Lain. Lain, Bu. Nah, bagus. Sekarang kita coba membaca data berikut ini. Di sini ada banyaknya alat yang dibawa. Ada sapu lidi, ada sapu ijuk, ada kain pel, dan ada kain Lap. lap. Sapu lidi ada berapa, Nak? 4 dan Sapu ijuk, 10. kain pel. 8. Bagus. Kain lap. 12. Dari diagram ini, mana yang paling banyak, Nak? Kain lap. Kain lap. 12. Yang paling 12, Bu. sedikit. Sapu Sapu lidi. lidi. Berapa sapu lidinya? 4, Bu. 4. Sekarang Ibu tanya, selisih sapu ijuk sama sapu lidi berapa? 10 kurang 6, 4, Bu. 6. Sudah mengerti anak-anak Ibu semuanya? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu lanjutkan dengan membagikan LKPD kedua dan ketiga sekaligus ya. Karena Iya, Bu. materinya Iya, berhubungan. Silakan dibuat, Nak. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Silakan. Bu. So, coba siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Siapa yang berani? Ayo. Yang berani nanti Ibu kasih stiker kayak gini loh. Ada, Nak? Dah, Bu. Ya, coba yang berani ayo. Nanti Ibu kasih stiker kayak gini 5. Muti, Bu. Ya, Muti. Ayo, Muti. Ya, Bu. LKPD 2 ya, Bu. Kegiatan Iya, 2. Iya. Jawaban nomor 1, jenis bentuk hewan apa yang paling banyak dibuat siswa? Hewan yang paling banyak dibuat siswa yaitu kucing. Ada banyaknya 30, Bu. Nomor 2, jenis bentuk hewan apa yang paling sedikit dibuat siswa? Hewan yang paling sedikit dibuat siswa adalah bebek, Bu. Banyaknya ada 5. Yang ketiga, bentuk hewan apa sajakah yang jumlahnya lebih sedikit dari ayam? Yang lebih sedikit dari ayam, hewannya ada burung dan bebek. Nomor 4, berapa selisih bentuk hewan kucing dan burung yang dibuat oleh siswa? Kucing 30, kalau burung 10. Jadi 30 dikurang 10, selisihnya 20, Bu. Nomor 5, berapa jumlah seluruh bentuk hewan yang dibuat oleh siswa? Tunggu, Bu, belum saya jumlahkan. Mungkin ada yang lain, Bu. Ada yang lain yang bisa, Nak? 85, Bu, jumlahnya. 85, bagus. Siapa itu yang menjawab sebentar ini? Nurul, Bu. Nurul, bagus. Nurul juga dapat stiker kayak gini ya, karena udah membantu Muti. Makasih, Bu. Iya. Nah, sekarang dari tadi kita juga sudah belajar Dena tentang rumah, belajar tentang banyak rumah. Sekarang kita buat rumah-rumahan itu. Kita buat rumah kita yang versi mini. Namanya kalau versi mini itu adalah maket. Apa namanya, Nak? Maket. Maket. Nah, dalam membuat rumah-rumahan ini kita membutuhkan teknik potong, teknik lipat, dan teknik sambung. Nah, kayak gini contohnya. Nah, Bagus. kayak Bagus, gini. Nanti kita bikin kayak gini ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, cara membuatnya Ibu coba putar video lagi. Kalau tetap nggak bisa, pertemuan berikutnya Ibu coba tampilkan ya. Ya, Bu. Ternyata emang nggak bisa. Jadi, sekarang Ibu sudah memprintkan pola dari rumah-rumahan. Anak-anak Ibu gunting, terus nanti tempel, dan juga nanti anak-anak
Ibu lipat bagian yang harus ditempel. Bisa, Nak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Wah, bagus. Nanti dikumpulkan ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Yang Ya, Bu. paling bagus nanti Ibu kasih permen. Kasih. Baik, Bu. Baik. Baik. Nah, selanjutnya untuk mengukur kemampuan anak Ibu selama pembelajaran, anak-anak Ibu kasih lembar penilaian dulu ya. Siap Iya, untuk Bu. dinilai? Siap. Siap, bagus. Siap. Sekarang Ibu bagikan. Sudah? Waktunya habis, Bu. Waktunya Ya, habis jadi berarti. karena pembelajaran kita telah selesai hari ini, kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo bersama-sama. Terima kasih, Nak. Sampai bertemu besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ibu.